Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-35. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu itu pun menjadi kecewa. Ledakan yang meronta-ronta di dalam dadanya setelah selama ini terkekang dalam suatu himpitan ketakutan, seakan-akan sedang mencari salurannya. Karena itu betapa tak terduga arus yang melanda dada Agung Sedayu itu. Meskipun demikian, Agung Sedayu adalah seorang anak yang patuh kepada kakaknya sejak masa kecilnya. Karena itu maka ia tidak akan dapat memaksa seandainya kakaknya mencegahnya. Tetapi si Danti tidak menjadi rela karenanya. Seperti orang gila ia berteriak-teriak. "Jangan halangi aku. Siapa yang menghalangi aku itulah lawanku. Aku bunuh ia tanpa sebab." Widura mengangkat wajahnya memandang wajah si Danti yang telah benar-benar menjadi puas. Sekali lagi ia ingin mencoba melunakkannya. Dengan hati-hati Widura melangkah maju sambil berkata, "Si Danti, sadarilah keadaanmu. Keadaan kita bersama di Sangkal Putung ini. Jangan memandang keadaan dalam suatu lingkungan yang sempit, tetapi pandanglah seluruh persoalan yang kita hadapi." Namun agaknya kata-kata Widura itu sia-sia saja. Si Danti telah menjadi seakan-akan wuru. Yang ada di dalam benaknya hanyalah kekerasan, perkelahian, dan membunuh atau dibunuh. Karena itu ia menjawab, "Jangan halangi aku." Untara pun melihat bahwa sama sekali tak ada kemungkinan untuk dapat mengekang si Danti. Karena itu maka ia akan berusaha untuk menyingkirkan adiknya apabila Agung Sedayu dapat dijauhkannya dan perkelahian itu dapat ditunda. Maka nanti apabila kepala si Danti telah bertambah dingin, segala sesuatu akan dapat diselesaikannya dengan baik. Karena itu, betapa kecewanya Agung Sedayu. Namun ia tidak dapat berbuat apapun ketika kakaknya menarik tangannya dan membawanya meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum Agung Sedayu dan Untara berhasil menerobos lingkaran yang pepat itu, terdengar si Danti berteriak, "Jangan pergi pengecut, tak ada gunanya. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung Bukit Merapi itu sekalipun." Namun Untara tak menghiraukannya. Didorongnya adiknya dan disibakkannya orang-orang yang mengerumuninya. Meskipun demikian, si Danti yang gila itu meloncat maju sambil berteriak lebih keras lagi, "Berhenti pengecut!" Widuralah yang kemudian kehabisan kesabaran. Ia sudah menjadi sedemikian bingungnya mencegah perkelahian itu. Karena itu tiba-tiba ia pun berteriak nyaring, "Si Danti, berhenti di tempatmu. Aku adalah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Aku mempunyai wewenang untuk melakukan segala kebijaksanaan di sini. Aku perintahkan kau tetap di tempatmu."
Kata-kata itu menggelegar di telinga Sidanti. Dengan cepatnya ia memutar tubuhnya menghadapi Widura. Namun Widura benar-benar telah siap. Dan bahkan tiba-tiba Sidanti itu pun melihat Hudaya, Citragati, Sendawa dan bahkan Suwandaru meloncat maju. Tanpa berjanji mereka seakan-akan telah mengepung Sidanti yang hampir menjadi gila itu. Sidanti menggeram, matanya yang buas menjadi semakin puas. Ditatapnya orang-orang yang berdiri di sekitarnya, seolah-olah hendak ditelannya bulat-bulat. Dengan kemarahan yang seakan-akan hendak meledakkan dadanya, Sidanti berteriak, "Ayo, ayo, majulah bersama-sama. Inilah Sidanti, murid Ki Tambakwedi." Widura menatap wajah Sidanti yang menyala itu dengan mata menyala pula. Tiba-tiba saja ia berkata, "Sidanti, apakah kau sedang menunggu bantuan gurumu? Jangan kau harapkan itu, sebab di sini hadir pula orang yang dahulu pernah mencegah gurumu membunuh aku itu. Kau lihat cemeti kuda yang terjatuh di samping tanda yang dilemparkan gurumu itu." Kata-kata itu terasa berdentangan di dada Sidanti. Namun tidak hanya Sidanti yang terkejut karenanya, semua orang menjadi terkejut pula. Ternyata lingkaran besi dan cemeti kuda itu adalah permulaan dari pertentangan-pertentangan yang akan menjadi semakin memuncak dari dua orang sakti yang tak mereka ketahui dan belum pernah mereka lihat pula orangnya. Sesaat Sidanti berdiam diri. Memang ia mengharap gurunya akan membantunya melawan kelinci-kelinci yang tak berarti itu di hadapan Ki Tambakwedi. Tetapi kemudian disadarinya bahwa ternyata di lapangan itu hadir pula orang lain yang pernah mencegah langkah gurunya di Tegalan kemarin malam. Karena itu, maka Sidanti itu berbimbang untuk sesaat, tetapi kemarahannya telah benar-benar menguasai otaknya, sehingga betapapun yang akan dihadapinya, namun ia sama sekali tidak dapat memperhitungkannya. Dengan demikian maka Sidanti itu sama sekali tidak menjadi surut, bahkan dengan lantangnya ia menjawab, "Apakah kau sangka Sidanti hanya dapat menggantungkan dirinya kepada orang lain? Ki Tambakwedi telah menempa Sidanti untuk menjadi seorang laki-laki jantan. Ayo, siapakah yang pertama-tama? Agung Sedayu atau kakaknya yang bernama Untara itu?" Untara mencoba untuk tidak menghiraukannya, tetapi Agung Sedayu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa sebenarnya ia tidak mau pula dihinakan, apalagi setelah ia menemukan penilaian yang wajar atas dirinya, justru setelah sebatang anak panah menyobek pundaknya. "Menyingkirlah Sedayu," desah Untara. "Ia menghinakan aku, Kakang," jawab Sedayu. Tetapi Untara berbisik, "Sidanti adalah seorang anak muda yang tangguh. Sedangkan kau agaknya baru saja menyadari kelaki-lakianmu. Kau tidak akan dapat melawannya." Tetapi ledakan-ledakan yang dahsyat di dada Agung Sedayu itu pun telah membakar hatinya pula. Karena itu ia menjawab, "Berilah aku kesempatan." Untara menjadi jengkel karenanya, maka dibentaknya adiknya, "Pergi! Biar Paman Widura mengurus Sidanti." Tiba-tiba Untara terkejut ketika ia mendengar Sidanti berteriak, "Untara, jangan kau sembunyikan adikmu, atau kau sendiri yang hendak bersembunyi." Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Untara. Ia dapat mencegah orang lain untuk tidak menghiraukan maki dan cerca. Namun ketika kata-kata itu ditujukan kepada dirinya, terasa dadanya itu bergetar. Meskipun demikian, Untara itu tidak berpaling. Yang didengarnya kemudian adalah suara pamannya Widura. "Sidanti,
Kalau kau tetap dalam pendirianmu, maka perintah untuk menangkapmu segera akan aku jatuhkan." Ternyata si Danti benar-benar telah kehilangan segenap pertimbangannya. Ia seolah-olah tidak mendengar kata-kata Widura. Bahkan kemudian ia berkata kepada Untara, "Untara, kalau kau sembunyikan adikmu, maka kaulah lawanku." Kini Untara terpaksa berhenti. Terasa dadanya bergetar semakin cepat. Namun ketika dilihatnya luka di pundak Sedayu, Untara menarik nafas. Sedayu, betapapun tinggi ilmunya, namun ia sama sekali belum berpengalaman dalam satu perkelahian yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Apalagi kini pundaknya itu telah terluka dan darah mengalir dari luka itu. Karena itu maka kekuatannya pun pasti berkurang. Untara terkejut ketika Agung Sedayu mendesaknya. "Kakang, apakah Kakang akan membiarkan si Danti menghina kita?" "Jangan, Sedayu," sahut Untara. "Sadarilah keadaanmu. Pundakmu telah terluka. Mungkin pundak itu tidak terganggu pada saat kau menarik busur. Tetapi dalam pertempuran jarak dekat, maka luka itu akan sangat berpengaruh." Agung Sedayu meraba lukanya. Terasa luka itu memang pedih, tetapi serasa sama sekali tidak berpengaruh baginya. Namun Untara itu pun dapat memperhitungkannya dengan tepat. Maka sambungnya, "Kalau kau bergerak, maka darah akan semakin banyak mengalir dari luka itu. Kau akan menjadi lemas dan lehermu akan dipilin sampai patah oleh iblis itu." Tetapi seperti bendungan yang baru saja pecah oleh banjir, maka Agung Sedayu benar-benar sedang mencari saluran untuk menumpahkan ledakan-ledakan yang terjadi di dadanya. Namun ia tidak berani melawan kehendak kakaknya. Karena itu hanya dadanya sajalah yang bergelora. Sementara itu terdengar si Danti berkata pula, "Untara, jangan kau sembunyikan anak itu, atau kau sendiri terpaksa aku bunuh di lapangan ini." Sekali lagi dada Untara bergetar. Ketika ia berpaling, ia melihat Widura mengangkat tangannya. Hampir saja Widura menjatuhkan perintah untuk menangkap si Danti, tetapi segera Untara mencegahnya. "Jangan, Paman." Widura tertegun. Tangannya itu pun terkulai kembali. Dengan tegangnya ia memandang wajah Untara. Tetapi Untara itu kemudian berkata, "Paman, biarlah Agung Sedayu aku bawa kembali ke Kademangan. Aku harap si Danti dapat menenangkan hatinya, sehingga kemudian ia mendapat pertimbangan-pertimbangan yang wajar." Tetapi kata-kata Untara itu justru semakin menyakitkan telinga si Danti. Hatinya yang marah itu menjadi semakin parah. Dengan serta-merta ia melontarkan dirinya, langsung menyerang Untara yang sekali lagi tidak bersiaga. Tetapi Untara bukanlah anak-anak yang menangis melihat barongan dadi. Ketika ia melihat si Danti itu dengan satu loncatan panjang menyerangnya, segera ia menarik satu kakinya ke samping dan dengan merendahkan dirinya, Untara berhasil menghindari tangan si Danti yang menyambar kepalanya. Agung Sedayu yang berdiri di muka Untara pun terpaksa menghindar pula. Tidak kalah tangkasnya ia pun meloncat surut. Sementara itu terdengar Widura berteriak nyaring, "Si Danti, kau telah benar-benar menjadi gila. Hai Citragati, bersiaplah." Citragati pun segera meloncat maju diikuti oleh beberapa orang yang lain. Tetapi segera Untara berteriak pula, "Jangan maju bersama-sama. Aku berhak menangkapnya," sahut Widura. "Jangan," berkata Untara. "Aku adalah Senopati Pajang di Sangkal Putung," desak Widura. "Aku adalah pemegang kuasa dari Panglima Wiratamtama, Ki Gede Pemanahan, untuk daerah di sekitar Gunung Merapi.
mengamati dan mengamankan segala kebijaksanaan Panglima, termasuk daerah Sangkal Putung. Potong Untara. Oh, Widura itu pun terdiam. Kini benar-benar disadarinya akan kedudukan kemenakannya itu. Karena itu maka kemudian dibiarkannya kemenakannya itu membuat kebijaksanaan sendiri. Si Danti pun mendengar kata-kata Untara itu. Sesaat kata-kata itu berpengaruh juga di dalam benaknya. Namun sesaat kemudian ia sudah tidak mempedulikannya lagi. Pertimbangannya sudah tidak dapat mempengaruhi kemarahannya. Di hadapan sekian banyak orang, si Danti yang merasa dirinya pahlawan yang tak terkalahkan itu harus segera menunjukkan bahwa sebenarnya lah ia tak dapat dikalahkan. Karena itu, bahkan si Danti itu berkata, "Apa yang akan kau lakukan, Untara, pemegang kuasa Panglima Wiratamtama untuk daerah ini?" Si Danti, berkata Untara, "Atas nama kekuasaan yang ada padaku, jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan nama baik Wiratamtama. Ini adalah kesempatan bagiku," berkata si Danti. "Seharusnya akulah yang memegang jabatan itu. Sebenarnya si Danti lebih tangguh daripada Untara." "Jangan mengigau si Danti," potong Untara. Betapapun ia mencoba menyabarkan dirinya, namun darahnya pun adalah darah seorang prajurit muda. Ketika ia melihat Agung Sedayu melangkah maju, didorongnya adiknya itu ke samping sambil berkata pula, "Sadari kedudukanmu, atau aku harus menempuh kebijaksanaan lain seperti Paman Widura." "Terserahlah padamu, Untara," sahut si Danti. "Tetapi aku ingin menantangmu kini. Apakah kau benar-benar berhak memakai pangkatmu itu? Atau ternyata akulah yang sebenarnya berhak?" Untara menggigit bibirnya. Si Danti benar-benar keras kepala. Pengaruh kehadiran gurunya lah yang telah memaksanya untuk berbuat gila itu. Sementara itu, matahari telah tenggelam di bawah garis cakrawala. Lapangan itu pun menjadi semakin lama menjadi semakin gelap. Hanya bintang-bintang di langit sajalah yang kemudian gemerlapan, seolah-olah ikut serta berdesak-desakan menyaksikan apa yang akan terjadi di lapangan itu. Untara masih berdiri sambil menggigit bibirnya. Getar di dalam dadanya terasa menjadi semakin bergelora kalau ia bertindak atas nama jabatannya serta mengerahkan anak buah Widura untuk menangkap si Danti. Maka dendam yang membakar hati anak muda itu masih akan menyala untuk selama-lamanya. Si Danti akan mungkin sekali kelak mencari kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang-orang Widura itu satu persatu. Dengan demikian maka keadaan Sangkal Putung akan menjadi bertambah sulit. Namun tiba-tiba Untara itu pun melangkah maju. Dengan lantang ia berkata, "Aku terima tantanganmu si Danti." "Untara!" terdengar Widura memotong kata-kata kemenakannya. "Paman," sahut Untara, "persoalan ini biarlah aku jadikan persoalan antara aku dan si Danti. Persoalan perseorangan yang sama sekali tidak menyangkut kedudukan kami masing-masing. Persoalan perseorangan yang akan kami selesaikan secara perseorangan pula. Bukankah begitu si Danti?" Si Danti benar-benar sudah tidak dapat membedakan antara persoalan perseorangan dan persoalannya dalam ikatan kelaskaran. Tiba-tiba saja ia berteriak menjawab, "Ya, aku tidak peduli persoalan apapun yang kau pilih. Namun biarlah kita bertakar darah, melihat siapa yang lebih keras tulangnya dan siapakah yang lebih liat kulitnya."
Widura sudah tidak mungkin lagi untuk mencegah perkelahian itu. Kini Sidanti dan Untara telah maju dan orang-orang di sekitarnya dengan sendirinya berdesakan mundur. Meskipun lapangan itu menjadi semakin gelap dan sebagian dari mereka sudah tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di tengah-tengah lingkaran manusia itu, namun mereka masih belum mau meninggalkan lapangan itu. Mereka masih hendak menunggu apakah yang terjadi dengan Untara dan Sidanti. Ternyata Sidanti benar-benar tak dapat mengekang dirinya. Dengan penuh nafsu ia meloncat menghadapi Untara. Sedang Untara itu pun segera bersiaga pula. Untara itu pun sadar sesadar-sadarnya bahwa lawannya kali ini adalah murid Ki Tambakwedi, seorang sakti yang namanya telah dikenal oleh setiap orang, hampir dari segala penjuru. Sidanti itu ternyata tak mau banyak bicara lagi. Dengan suatu peringatan pendek ia menggeram. "Untara, aku mulai." Sebelum Untara sempat menjawab, Sidanti telah meloncat menyerangnya. Sebuah pukulan mendatar mengarah ke pelipis lawannya. Namun Untara telah bersiaga sepenuhnya. Betapapun cepatnya gerak Sidanti, namun Untara masih sempat dengan tangkasnya menghindari. Dengan satu gerakan yang cepat, Untara menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak membiarkan tangan Sidanti yang masih terjulur itu. Dengan cepatnya disambarnya tangan itu dengan sebuah ketukan di pergelangan. Tetapi Sidanti cukup cekatan pula. Dengan kecepatan yang sama Sidanti berhasil menarik tangannya dan membebaskannya dari ketukan tangan Untara. Untara menarik nafas dalam-dalam melihat kecepatan Sidanti. Nama Ki Tambakwedi benar-benar bukan sekedar cerita yang berlebih-lebihan. Kini ternyata Untara mengalami sendiri betapa cekatannya murid Ki Tambakwedi. Ternyata pula sesaat kemudian Sidanti telah mulai menyerangnya kembali. Dengan garangnya Sidanti melontarkan sebuah serangan dengan kakinya ke arah lambung lawannya. Namun sekali lagi Untara berhasil menarik satu kakinya dan dengan memiringkan tubuhnya ia telah terhindar dari serangan Sidanti. Tetapi Sidanti tidak mau membiarkan lawannya. Dengan sebuah putaran pada satu kakinya, Sidanti melepaskan serangan kaki berganda dengan cepatnya sehingga Untara terpaksa meloncat selangkah mundur. Ketika Sidanti akan mencoba mengejarnya dengan serangan pula, maka Untaralah yang kini mendahului lawannya. Dengan tangkasnya ia melontar menyambar dada Sidanti yang masih mencoba menyergapnya. Sidanti terkejut melihat serangan yang tiba-tiba itu. Dengan cepatnya ia merendahkan dirinya dan bahkan kemudian ketika tangan Untara yang lain menyambar kepalanya, Sidanti terpaksa melontar ke samping. Demikianlah, maka mereka sesaat kemudian tenggelam dalam satu pertempuran yang sengit. Sidanti yang tangkas dan lincah melawan Untara yang tangguh tanggon. Betapa ilmu Ki Tambakwedi terpaksa berbenturan dengan ilmu dari Jati Anom. Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Hudaya, Citragati, Swandaru, dan bahkan Agung Sedayu yang berdiri di sekitar arena itu melihat perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Mereka mengenal Sidanti sebagai seorang anak muda yang telah berhasil mempertahankan diri meskipun tidak sepenuhnya terhadap serangan-serangan Tohpati. Karena itu, maka mereka menjadi berdebar-debar. Seandainya Untara tak berhasil mempertahankan dirinya,
maka si Danti yang gila itu pasti dapat berbuat hal-hal di luar kemungkinan yang wajar. Namun sebenarnya lah, Widura tidak menjadi cemas atas nasib Untara. Ia tahu betul bahwa kemenangannya yang besar itu setidak-tidaknya pasti akan dapat menyamai si Danti. Tetapi apakah selama ini lukanya telah benar-benar sembuh sehingga segenap kekuatannya telah pulih kembali? Namun melihat kecepatannya bergerak, Widura menduga Untara telah mencapai keadaan dan kemantapan ilmu seperti sedia kala. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian itu pasti akan berlangsung dahsyat sekali. Sebenarnya lah, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Si Danti yang dengan penuh nafsu bertempur itu segera mengerahkan segenap kemampuannya. Semakin cepat ia dapat menjatuhkan lawannya, semakin tinggi pula nilai dirinya. Bahkan apabila kelak Agung Sedayu tidak puas melihat kekalahan kakaknya, biarlah ia sendiri mencobanya. Karena itulah, maka serangan-serangan si Danti menjadi semakin seru seperti angin ribut yang menghantam pepohonan, berputar-putar dengan dahsyatnya. Namun Untara itu pun tangguh setangguh batu karang pantai, tegak dengan kokohnya, seakan-akan berakar menghunjam bumi. Tetapi apabila serangannya melanda lawannya, beruntun seperti batu-batu yang berguguran di lereng Merapi. Dengan demikian, maka pertempuran di lapangan di muka Banjar Desa itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya adalah anak-anak muda yang sedang berkembang. Mereka memiliki bekal ilmu yang tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Maka perkelahian di antara mereka benar-benar menjadi sedemikian sengitnya, seperti petir yang sedang bersabung di udara, sambar menyambar dalam kecepatan yang hampir tak dapat diikuti oleh mata. Sehingga karena itu, maka mereka berdua kemudian seakan-akan telah berubah menjadi bayangan-bayangan yang terbang berputaran. Bahkan kemudian mereka seakan-akan telah berubah menjadi gumpalan asap hitam di malam yang gelap. Tetapi semakin lama menjadi semakin terang bagi Untara setelah ia bertempur dengan segenap tenaga pada taraf permulaan. Akhirnya berhasil menemukan dan mengetahui letak kekuatan dan kelemahan lawannya. Meskipun si Danti pun mampu pula mengamati kelemahan lawannya, namun ternyata Untara menang seulas dari si Danti. Untara yang memegang kekuasaan dari Panglima Wiratamtama di daerah itu ternyata bukan seorang yang hanya mempunyai nama mengagumkan, tetapi Untara benar-benar seorang yang dapat dipercaya lahir dan batinnya. Dengan demikian, maka kemudian Untara dapat menempatkan dirinya pada keadaan yang tepat. Tetapi justru karena ia telah dapat melihat nilai dari dirinya sendiri di hadapan lawannya itu, maka ia menjadi semakin tenang. Dengan demikian sambil bertempur ia kini sempat mencari kemungkinan-kemungkinan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan persoalan yang disebutnya dengan persoalan pribadi. Namun ternyata si Danti masih memeras tenaganya habis-habisan. Ia telah benar-benar waringuten. Otaknya seakan-akan telah berhenti bekerja, kecuali mencari kemungkinan-kemungkinan untuk membinasakan lawannya dalam perkelahian itu. Mula-mula memang ia merasakan tekanan Untara menjadi semakin bertambah tajam. Namun kemudian tekanan-tekanan itu seolah-olah menjadi terurai kembali. Dan dalam penilaian si Danti, keadaan mereka menjadi seimbang kembali.
Sebenarnya lah, kini Untara telah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan persengketaan ini tanpa menimbulkan dendam, meskipun kemudian terasa olehnya bahwa meskipun berat, namun ia akan dapat menguasai lawannya, tetapi Untara tidak mau berbuat demikian. Sebab apabila ia menekan si Danti, sehingga anak muda yang keras hati itu dilumpuhkan, maka dendam akan tetap membara di dadanya. Dendam itu akan dapat berbahaya bagi Sangkal Putung. Apabila dendam itu meledak pada saat kedatangan Laskar Jipang, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dengan demikian, terbersihlah kebijaksanaan di dalam diri senopati muda dari Jati Anom itu. Ia kini tidak benar-benar ingin menundukkan si Danti, meskipun ia tetap memberi kesan bahwa ia bertempur mati-matian. Namun sebenarnya Untara kini seakan-akan tinggal melayani segala solah lawannya. Sekali-sekali ia menghindar dan sekali-sekali ia menyerang pula. Tetapi serangannya tidak benar-benar mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya. Demikian cakapnya Untara membawakan dirinya, serta karena kelebihan ilmunya yang kemudian meyakinkannya, maka si Danti selama ini masih belum tahu apa yang dilakukan oleh Untara. Itulah sebabnya ia masih berjuang sekuat-kuat tenaganya, dan memang demikianlah yang dikehendaki oleh Untara. Sekali-sekali ia menekan lawannya, kemudian melepaskannya dalam keadaan yang menguntungkan. Dengan demikian maka nafsu bertempur si Danti itu menjadi melonjak-lonjak tak terkendali. Sebab sekali-sekali ia menjadi cemas, namun tiba-tiba ia melihat kesempatan terbuka, sehingga mau tidak mau ia ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tetapi bagi mereka yang tidak mengalami pertempuran itu, mempunyai kesempatan untuk menilai apa sebenarnya yang telah terjadi. Tetapi tidak semua orang dapat berbuat demikian. Yang pertama-tama melihat permainan Untara itu adalah Widura dan kemudian Agung Sedayu. Mereka dengan dada yang berdebar-debar menanti bagaimana akhir dari pertempuran itu. Sebab dengan permainannya, maka Untara tidak akan mau melumpuhkan lawannya. Hudaya, Citragati dan beberapa orang laskar Pajang pun melihat sesuatu yang aneh, tetapi mereka tidak dapat mengerti apakah sebabnya. Maka pertempuran itu kadang-kadang menjadi sangat berat sebelah, namun kemudian menjadi seimbang kembali. Sedang orang-orang lain yang berdiri melingkari arena itu sama sekali tidak tahu bagaimana mereka harus menilai perkelahian itu. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi pening, dan ada pula yang bahkan tidak melihat sesuatu karena malam yang menjadi semakin kelam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.